Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 31 Desember ibadah kita yang terakhir di tahun ini. Kita mau menyambut tahun 2024 dengan sukacita yang lebih lagi. Amin. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita lebih sungguh. Kita percaya bahwa setiap kasih-Nya Tuhan terus menyertai kita. Bahwa setiap kesulitan kita ada campur tangan Tuhan yang menolong kita. Kita enggak mau menyerah dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap perintangan. Karena Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk semuanya. Thank you Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji.
terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Apapun rintangan yang terjadi dalam setiap kehidupan, tetaplah bertahan. Badai akan berlalu, mentari Tuhan akan bersinar. Ketika dirimu ingin menyerah, Tuhan menyuruhmu untuk berserah kepadanya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tetaplah berharap, karena Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Yes. Kami gak mau menyerah, Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati mencoba. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang Kami tidak akan mudah menyerah karena ada Tuhan bersama dengan kami. Pujian ini mengangkat iman kami dalam hadirat Allah, membawa kami melihat kemuliaan Tuhan.
Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini Allah. Kami akan pergunakan sebaik-baiknya. Ketika kami ada di rumah Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Dan kami mau diberkati oleh Allah melalui kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi yang indah ini. Suasana hati kami penuh dengan sorak-sorai, menyambut berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Karena kami yakin dan percaya urapan Tuhan sudah turun atas kami. Dan kami menerima berkat Tuhan dalam pimpinan Roh-Mu. Berkati anak-anak-Mu Allah, berkati umat-Mu yang sudah ada di rumah Tuhan, dan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik, multimedia, asyar, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah kuasa Tuhan saja, hadirat Tuhan saja, jamahan Tuhan saja menyentuh kehidupan kami, dan kami boleh fokus beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dan kami menikmati berkat Tuhan. Suasana surgawi turun dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ada Bapak Thomas yang hadir di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak. Boleh kasih salam? Puji Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, boleh kita kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, hari ini hari terakhir kita ibadah di tahun 2023. Saya rindu kita semua mau kasih pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menari dan melompat bagi Tuhan. Siap Bapak Ibu? Yang siap katakan amin. Lebih keras lagi, yang siap katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kau baik Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam
sepanjang tahun 2023 kita percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Dan kita percaya Tuhan yang sama akan memberkati kita di tahun 2024. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kasih setiamu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Tersedia bagiku.
masuk di dalam firman Tuhan. Yang
Selanjutnya Bapak Pendeta Sarmen akan berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan, sucikan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Ini juga ada cucu saya yang kecil, paling kecil hadir, putra dari Pak Tommy, ya saya baru lihat ya. Mungkin ini pertama kali atau minggu yang lalu sudah ada. Puji Tuhan, ya luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara diberkati oleh Tuhan? Amin. Masih ingin berkat Tuhan? Ya. Kalau bicara soal berkat, siapa yang menolak? Kita semua merindukan berkat-berkat daripada Tuhan dalam hidup kita. Nah, puji akan nama Tuhan, pada pagi hari ini saya boleh hadir kembali di tengah-tengah saudara. Minggu yang lalu saya tidak ada bersama dengan saudara, kita semua tahu ya. Dan sebelum saya meneruskan firman Tuhan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh jemaat Fajar Baru atas dukungan, perhatian, dan dana yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan akan membalaskan semua apa yang saudara lakukan. Amin saudara. Saya tidak bisa membalas, tapi doa saya Tuhan memberkati kita semua. Puji akan nama Tuhan. Nah, ini tadi WL sudah bilang ya, hari ini tanggal terakhir ya. Hari terakhir, betul? Minggu terakhir, bulan terakhir, akhir daripada tahun 2023. Sebelum kita menginjakkan kaki kita ke 2024, ada pesan Tuhan untuk kita semua. Dan juga tentunya untuk saya. Pesan Tuhan untuk kita di akhir tahun menyongsong tahun 2024 ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Di situ mengatakan, tadi pujian ini sudah mendahului firman Tuhan. Wah, nyambung sekali antara pujian dengan firman Tuhan. Coba tayangkan sayang. Filipi pasal 4 ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ayat ini merupakan pesan Tuhan bagi kita semua di akhir tahun ini. Di tanggal terakhir, minggu terakhir, hari terakhir di tahun 2023 ini, pesan penting ini harus kita ingat. Supaya ketika kita memasuki, menghadapi, menjalani 2024 nanti, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudara, dari ayat ini kita mengambil tema jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa? Sikap mudah menyerah, sikap mudah putus asa, mudah patah semangat. Ini adalah penghambat terbesar dalam hidup kita untuk kita dapat meraih kesuksesan, keberhasilan, atau kemenangan. Saudara setuju? Sikap mudah menyerah penghambat terbesar untuk kita dapat meraih kemenangan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pesan Tuhan jangan menyerah. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Seringkali kita mendengar mereka memulai dengan hidup sederhana, bahkan miskin. Tetapi ada yang hebat dalam pribadi mereka. Hebatnya di mana?
Mereka memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Saudara ingin berhasil? Saudara ingin sukses? Saudara ingin hidup berkemenangan? Libatkan Tuhan dan jangan mudah menyerah. Amin. Mengapa kita tidak boleh mudah menyerah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah? Karena kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami di tahun 2024 ini. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari Yohanes 15 ayat kelima ini kita mengambil kebenaran firman Allah. Mengapa, bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kata firman Allah. Sekalipun bisa tapi enggak maksimal. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka banyak hal yang dapat kita lakukan untuk Tuhan dan sesama. Amin, saudara. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, apa yang akan terjadi? Mereka akan mengalami kuasa kasih Tuhan. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka mereka akan mengalami kuasa kasih Tuhan. Kita merindukan mengalami kasih Tuhan. Mengalami kuasa kasih Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Karena seringkali tanpa kita menginginkan, ada sesuatu yang membuat kita sedih. Ada sesuatu yang membuat kita gundah gulana. Ada sesuatu yang membuat kita galau. Ketika kita berserah mengandalkan Tuhan, maka penghiburan daripada Roh Kudus, maka firman Tuhan itu datang bagi kita, menghibur hati kita yang sedih, dan kita mengalami merasakan kuasa kasih Tuhan. Amin, saudara. Hiduplah terus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan membawa kita untuk mengalami berkat dan kuasa firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Hiduplah terus mengandalkan Tuhan. Biar kita merasakan menikmati penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara mau tahun 2024 ini menikmati kuasa kasih Tuhan dan menikmati kuasa firman Allah? Hiduplah bersandar atau mengandalkan Tuhan. Dan jangan mudah menyerah. Kalau saudara mudah dan saya mudah menyerah, kita tidak akan dapat menikmati kuasa kasih firman Allah, kuasa kasih Tuhan, dan kuasa firman-Nya. Saudara, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di tahun 2024 ini? Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat terbatas. Banyak hal yang kita tidak tahu, tidak mengerti dalam hidup ini karena keterbatasan kita. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke Mazmur pasal 67 ayat 14, Mazmur 67 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, Mazmur 67 ayat 14, Engkaulah yang menetapkan batas bumi. Musim gugur, musim apa? Engkaulah yang menetapkan batas bumi. Ya. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Saudara, kita menyadari kita terbatas dalam segala hal. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Pendidikan, pengetahuan kita terbatas. Hikmat dan pengenalan kita kepada Tuhan juga terbatas. Kalau Tuhan yang menetapkan batas bumi
dan membuat musim kemarau dan musim hujan. Maka kita dapat merenungkan daripada Mazmur 67 ayat 14 ini. Apa sih yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan? Apa sih yang tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan? Apa sih yang tidak dapat diperbuat oleh Tuhan? Bumi, batas bumi dia yang menentukan, musim kemarau, musim hujan dia yang membuat. Kalau kita melihat Mazmur 67 ayat 14 ini, saudara, tidak ada sesuatu yang tidak dapat Tuhan lakukan. Apapun dapat dia lakukan, apapun dapat dia perbuat, apapun dapat dia kerjakan. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Itulah sebabnya jangan mudah menyerah. Tetap andalkan Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang tidak terbatas, yang dapat melakukan apa saja untuk menolong saudara dan saya di tahun ini dan juga di tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup ini. Banyak hal yang kita tidak dapat mengerti dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat saudara di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang kita tidak pahami dalam hidup ini. Seringkali kita hanya bisa bertanya, mengapa saya harus menghadapi ini, mengapa saya harus melewati ini, mengapa saya harus ada di sini. Dan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa keluar dari tempat ini. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel di negeri Mesir, saudara. Bertahun-tahun mereka ditindas di sana, diperbudak di sana. Mereka tidak bisa menentukan pilihan mereka. Pekerjaan apa yang akan saya lakukan. Dan di mana saya akan melakukan. Kapan saya bisa bercengkrama dengan keluarga. Tidak ada pilihan untuk itu. Tidak ada ketentuan untuk itu. Karena mereka harus bekerja yang sudah ditentukan dan hasil pun sudah ditargetkan. Mereka mengalami penindasan, perbudakan luar biasa di negeri Mesir. Saudara, 1001 pertanyaan mereka tanyakan mengapa mereka mengalami penindasan, perbudakan bertahun-tahun seperti ini. Namun tidak ada yang bisa menjawab. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan seperti Yeremia 33 ayat yang ketiga. "Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau." Maka Tuhan pun menjawab seruan doa mereka. Ketika mereka mengalami penderitaan, tekanan yang begitu berat, mereka berseru. Tuhan menjawab mereka. Bagaimana cara Tuhan menjawab penderitaan mereka? Seruan mereka di tengah-tengah penderitaan ini. Saudara, kita ingat ceritanya. Tuhan mengutus Musa, mengirim Musa untuk datang ke Mesir guna membebaskan bangsa Israel dari penindasan dan perbudakan yang sudah bertahun-tahun. Saudara, Tuhan sangat memperdulikan, memperhatikan umatnya. Yang mengandalkan dia. Yang mau berseru kepada dia. Karena Tuhanlah yang menjawab seruan doa saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, Tuhan memperhatikan dari hal-hal yang besar, kecil maupun hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Di tahun 2024 nanti. Kita tadi kan WL bilang langit itu tidak selalu biru, ya. Yang pasti akan ada pelangi di sana. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan kita alami di tahun 2024. Tapi ada pesan Tuhan untuk kita, seandainya saudara dan saya merasakan hidupmu seperti ada di dalam lembah kekelaman, jangan menyerah di sana. Berserulah kepada Tuhan.
Tuhan pasti akan menjawab kita. Amin saudara. Seandainya kita berada, merasakan hidup kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita sepertinya dihantam badai yang begitu keras. Jangan menyerah. Berserulah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti ada bagi kita. Seandainya ada kesalahan yang kita perbuat yang tidak kita sengaja. Atau mungkin sengaja. Karena kelalaian, keteledoran kita di dalam hal melakukan firman Allah. Sehingga kita mengalami seperti anak yang terhilang. Semua hilang dalam hidupnya. Bahkan hanya memiliki sehelai baju dalam badan, itu dalam tubuhnya itu pun sudah robek, sudah kunyel. Teman-teman tadi yang banyak hilang. Harta warisan, ya, pemberian orang tua habis. Tempat tinggal tidak ada. Seandainya kita ada seperti mengalami seperti keberadaan anak yang terhilang ini, jangan menyerah di sana. Kembali kepada Bapa di surga, maka Dia akan memulihkan kehidupan kita. Tentu kita kembali dengan pertobatan. Amin saudara. Nah, jangan mudah menyerah. Allah sangat memperhatikan anak-anaknya. Memperhatikan kita semua. Di akhir November, saudara, saya mendapat telepon dari kakak saya dan juga dari adik saya di Bali. Mengatakan ibu kami dalam keadaan kondisi yang sudah drop. Semakin drop. Karena waktu kami kembali, waktu kami ada di Bali beberapa hari yang lalu. Dihitung-hitung saudara usianya lebih kurang 102 tahun. Bayangkan saudara. Saya aja udah umur berapa saudara? Udah mau 70 tahun, apalagi ini ibu, emang ini bukan ibu kandung, ibu tiri. Waktu saya sekolah kelas 2 SD, masih di kampung, bapak saya sudah enggak ada. Tinggal punya dua ibu kandung dan ibu tiri. Waktu bapak sudah enggak ada, mereka tinggal satu atap, satu rumah, satu kamar, ada 2 tempat tidur. Tempat tidur sebelah sini saya dengan ibu kandung, tempat tidur sebelah sini ibu tiri dan adik tiri saya. Jadi kami akur. Meskipun saudara sudah tidak ada suaminya saudara, ada bapak saya, mereka mempunyai tujuan yang sama. Untuk membesarkan kami, mendorong kami untuk belajar supaya bisa tinggal di kota. Kalau di kampung buat mereka meskipun orang kampung tapi pemikirannya kota saudara, ibu saya. Semua kami akhirnya tinggal di kota berkat dukungan mereka berdua. Dan masing-masing kami saudara, sesuai dengan kerinduan mereka, kami masing-masing yang sudah meninggalkan kampung sudah punya rumah sendiri. Termasuk kami di Jakarta. Itu berkat kerinduan. Ya saudara, tidak mudah menyerah. Anaknya 9 saudara, nggak ada tinggal di kampung. Ya, boleh dikata, ya kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana juga saudara diberkati oleh Tuhan. Nah waktu akhir November ini saya mendengar kondisi ibu kami seperti itu, drop. Saya juga bilang dengan di kebaktian ibadah kaum wanita, minta bantuan doa. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, karena ini udah usia, saya minta kepada Tuhan supaya ya kalau sudah waktunya beliau meninggalkan kami, supaya selesai dulu acara ibadah Natal di Pajar Baru. Dengan harapan supaya saya bisa fokus dan tidak namanya meninggal pasti pulang lah gitu kan. Harapan saya, doa saya, kerinduan saya ungkapkan kepada ibu-ibu dan juga kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kalau bisa selesai Natal di gereja Pajar Baru. Benar saudara, tanggal 2 Yud mengadakan Natal camp di Cisarua. Ya. Sekolah minggu juga saudara mengadakan Christmas Carol. Tanggal 10 kita mengadakan ibadah Natal. Tanggal 5 umum, tanggal 15 ada kaum wanita yang merayakan Natal. Tanggal 17 kaum pria juga tidak mau kalah merayakan Natal. Dan tanggal 18, tanggal 15 kaum wanita, tanggal 16 kaum pria. Tanggal 17 kita mengadakan ibadah umum dan esoknya tanggal 18 sudah semua selesai. Saya mendengar berita kalau ibu sudah meninggalkan kami semua. Sesuai dengan seruan doa.
Kenapa saya minta setelah selesai dulu Tuhan? Saya ingin fokus pelayanan. Dan juga saya ingin fokus juga untuk keluarga. Itu tidak mengganggu. Jadi kami kemarin itu ke Bali bukan liburan, saudara. Sekalipun rencana kami hanya 3 hari di Bali. Saya ingat sekali Pak Sarmen bilang, Bu sekalian aja liburan. Saya bilang, ya Mak, kalau bisa Pak coba nanti lihat, akhirnya kami 5 hari juga. Rencana 3 hari, akhirnya 5 hari. Di sana, puji Tuhan. Nah saudara, waktu kami pulang ke Bali, tiket pesawat tidak bisa berjejer gitu, seatnya, tempat duduknya. Saya sebelah kiri, Pak Putu sebelah kanan. Saya bilang, Pak Putu sudah coba ya dengan petugas di sana, minta supaya kami bisa berjejer duduknya. Namanya orang tua sama anak. Petugasnya bilang apa? Kalau mau Pak, bayar 100.000 lagi. Waduh, nambah lagi. Tiket udah 1.600.000 tambah lagi 100.000 berarti waduh luar biasa, ini tiket lagi mahal. Tapi Tuhan selalu berkati kita, selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tapi untuk hal ini nggak penting-penting amat. Akhirnya Pak Putu bilang biarin berpisah. Yang duduknya yang penting kan nanti kita sampai di Bali. Nah saudara, kami tiba di Bali dengan selamat. Waktu balik ke sini saudara, balik ke Jakarta. Saya tanya Pak Putu, gimana Kak? Tiketnya bisa nggak duduk bareng? Bisa mah bersebelahan, ya sudah. Waktu kami naik ke pesawat saudara, 3 kursi kosong, kami di situ. Dan saya langsung duduk di dekat pintu jendela pesawat. Di jendela pesawat, bukan di pintu jendela pesawat. Saya pikir, wah karena memang di Bali saya sempat 1 hari saudara. Di kamar aja nggak keluar karena kecapean. Di sini udah lelah, sampai di Bali juga acara kecapean. Sehari itu saudara, saya nggak keluar, saya di kamar aja. Pak Putu malam-malam datang bawa makan, saya disuruh makan, saya bilang enggak tuh, Mama mau tidur aja. Enggak, kalau Mama enggak mau makan, besok-besok Putu enggak mau lagi ngajak Mama pergi. Diancam saudara, akhirnya makan juga. Karena memang kelelahan, capek saudara. Dan berdasarkan itu saudara, saya ingin duduk di pinggir atau di dekat jendela. Dengan harapan bisa lebih segar lagi ngelihat pemandangan keluar. Pak Putu bilang, Ma, bukan itu tempat kita yang ini. Oh, Mama kira yang itu sini Ma katanya. Itu orang lain punya. Waktu saya bergeser lagi, saya pindah, saya bilang, Kak, Mama pengen duduk di sana deh. Itu orang lain punya. Siapa tahu ya Kak, nanti orangnya nggak datang. Mama bisa di situ. Lihat aja nanti Ma, kalau pesawat ini jalan lihat aja nanti. Saudara, sementara kita menunggu penumpang yang lain masuk, kok nggak ada orang ya? Sampai pintu pesawat ditutup, nggak ada orang di sebelah saya. Berarti saudara itu kosong. Sesuai dengan keinginan hati. Ini kecil kelihatannya saudara. Akhirnya pembatas itu Pak Putu buka. Akhirnya saya duduk 2 kursi. Orangnya kecil udah tua. Saudara, 2 kursi saudara sendiri. Karena ya Pak Putu cukup 1. Karena saya memang lelah. Tuhan tahu loh saudara. Dan saudara, jadi intinya kok saya minta hanya dekat jendela aja gitu kan. Waktu saya duduk, anak awal saya bilang, Tuhan terima kasih. Padahal itu bukan tempat duduk saya, itu iman saya terima kasih, ternyata Tuhan kasih. Tuhan saya minta hanya dekat jendela, tapi Tuhan kasih 2 kursi. Nah seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan, terus berserah mengandalkan Tuhan, kita minta 1, Tuhan bisa kasih 2. Amin saudara. Luar biasa Tuhan. Janganlah menyerah dalam keadaan apapun. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Firman Tuhan katakan, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan perkara, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang belum kita pahami, yang tidak kita mengerti. Nah yang kedua saudara, bagaimana supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Pertama, andalkan Tuhan. Kalau ada sesuatu berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab kita. Yang kedua, berpikir positif. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Saudara, bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah? Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang indah, dengan hal-hal yang baik. Karena ini akan menolong kesehatan kita. Coba saudara, kalau di pikiran kita jelek, ruwet, itu mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Amin saudara. Kita harus terus mengisi pikiran kita dengan hal yang baik, hal-hal yang indah. Karena ini akan membangkitkan semangat untuk kita bekerja. Semangat juga untuk kita melayani. Kalau pikiran kita ngeres, saudara, kotor. Saudara, tidak ada gairah untuk bekerja. Karena negatif dan juga tidak ada semangat untuk kita melayani. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan indah. Dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita, menghindarkan kita dari hal-hal, ada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ketika kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan indah, maka itu akan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Berpikir positif membawa kita untuk bersemangat dan mengalahkan semua tantangan bahkan rintangan yang ada. Saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-16. Kita belajar dari Daud ya. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Wah, cukup panjang. Saya baca ayat yang 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai dengan 14. Saya ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Ya, 1, 2, 3. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ayat 6. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ayat 14 bersama-sama. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia. Lalu mereka beristirahat di sana. Nah saudara, kita belajar dari Daud. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan indah. Sehingga kita dihindarkan oleh Tuhan untuk melakukan, berbuat yang dapat merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Satu hari, anak daripada Raja Daud yang bernama Absalom
mengadakan pemberontakan, kudeta, ingin menggulingkan ayahnya dan menggantikan ayahnya menjadi raja. Saudara, Daud tidak pernah berpikir kalau anaknya akan tega melakukan hal seperti itu. Dari zaman dulu, saudara, rupanya sudah ada anak-anak memberontak kepada orang tuanya. Tetapi anak-anak di Pajar Baru semua hormat kepada orang tua. Amin, saudara. Semua menghormati keluarga. Nah, saudara, ketika itu terjadi, Daud merasa ketakutan yang luar biasa. Karena dia juga tidak mau terjadi pertumpahan darah. Lalu Daud bersama dengan orang-orangnya meninggalkan Yerusalem. Dan pergi melarikan diri menuju kepada padang gurun. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Melarikan diri bersama dengan orang-orangnya. Nah, saudara, setelah Daud sampai di Bahurim, di situ keluar seorang yang bernama Simei. Siapa Simei ini? Simei adalah kerabat, salah satu kerabat daripada Raja Saul yang digantikan oleh Daud menjadi raja. Simei itu begitu membenci Daud. Melihat Daud melarikan diri dari kejaran anaknya karena dia ingin dibunuh, dilenyapkan. Bukannya menolong, saudara. Namanya dia membenci, tidak mungkin ada pertolongan. Semakin, saudara, semakin membuat Daud menjadi sedih. Karena sepanjang perjalanan itu, Simei itu terus menerus firman Tuhan katakan, mengutuk Daud, memaki-maki Daud, sambil melempari batu. Saudara, tidak cukup hanya dengan ucapan, tangannya juga main. Saudara, saya percaya keluarga kita di GSJ Pajar Baru, kalau ada masalah, saudara, tangan saudara tidak akan main. Amin, saudara. Dengan istri, dengan anak, tetapi cukup dengan ucapan. Tapi ini enggak. Simei ini udah mengutuk dengan kata-kata kasar, memaki-maki. Tangannya pun juga melemparkan batu. Melempari Daud dengan batu. Saudara, bayangkan bagaimana perasaan Daud ketika itu. Apa yang dikatakan oleh Simei? Enyahlah engkau Daud, engkau penumpah darah, engkau orang durhaka. Sekarang Tuhan membalaskan kepadamu darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Ini balasan dari Tuhan untukmu. Malang benar nasibmu, itu kan tadi ayat mengatakan seperti itu. Malang benar engkau. Anakmu sendiri sekarang mau merebut kekuasaanmu atau kerajaan dan akan menggantikan engkau. Tuhan mengizinkan anakmu mengambil kerajaan. Malang benar ya nasibmu. Kasihan deh kamu, itu kan. Tetapi sambil ya bukan kasihan yang benar, tapi itu hanya ucapan untuk membuat Daud menjadi marah, kesal. Namun saudara, Daud tidak bergeming dengan kutukan, ocehan, celotehan daripada seorang yang bernama Simei. Karena dia tahu Simei ini membenci dirinya. Dia anggap angin lalu saja. Tapi tidak demikian dengan tentara yang bernama Abisai. Abisai ini minta izin kepada Raja Daud. Supaya Raja Daud mengizinkan dia untuk memenggal saja kepala daripada Simei itu. Supaya Simei itu mati seketika di situ. Sudah selesai. Tapi apa kata Daud? Biarkan saja. Biarkan saja dia mengutuk aku. Kalau Tuhan menyuruh dia mengutuk aku mau bilang apa? Kiranya Tuhan akan memperhatikan kesengsaraan penderitaanku ini dan menggantikan dengan baik kutuk yang diucapkan oleh Simei itu. Kiranya kutuk itu digantikan dengan hal baik oleh Tuhan. Saudara, kita melihat di sini sama sekali tidak terpengaruh, sama sekali tidak dilayani, sama sekali dia tidak bergeming dan tidak terpengaruh. Pikirannya tetap terjaga. Kalau Tuhan menyuruh dia melakukan, aku mau bilang apa? Biarkan saja. Kiranya kutuk itu akan menjadi berkat, menjadi hal yang baik untuk aku. Saudara, kita melihat di sini luar biasa, saudara.
Daud mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah dan akan merugikan Simei dan juga bisa merugikan dirinya sendiri. Coba saudara, kalau dia mengadakan perlawanan, di situ ada pembunuhan di situ, pasti sudah ada kegaduhan di situ, ada keramaian di situ. Itu akan bisa menghambat pelarian dia untuk pergi ke padang gurun. Dan musuh-musuh yang mengejar dia akan dengan mudah, cepat bisa menangkap bahkan membunuh Daud. Kalau dia melakukan sesuatu atau meladeni celotehan daripada Simei ini. Tidak, firman Tuhan katakan. Meskipun demikian dia terus meneruskan perjalanan dan sampailah dia ke tempat tujuannya. Melarikan diri. Bagaimana dengan Simei yang mengutuk Daud? Saudara, kalau kita pelajari saudara, ternyata akhirnya saudara kita melihat Simei ini. Saudara, kutuk yang dia ucapkan untuk Daud kembali kepada dirinya. Dan sangat memprihatinkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sini tentang Daud saudara. Kita melihat Daud ini adalah sangat menjaga sekali saudara, kerohaniannya tidak sampai merosot oleh karena masalah yang ada ini. Ya. Kesukaran yang dia alami tidak membuat saudara merosot secara rohani, tapi dia tetap menjaga kerohaniannya sehingga berkat-berkat Tuhan pun, ya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan pun berpihak bagi dia. Kita belajar di tahun 2024 nanti, kalau ada kesukaran yang kita hadapi, saudara, kiranya itu tidak akan membuat kerohanian saudara merosot. Tapi kerohanian kita terus bertumbuh dan menjadi kuat. Karena kita mempunyai Tuhan yang dapat kita andalkan. Amin saudara. Dan akhirnya kita tahu cerita tentang Daud. Anaknya sendiri yang mau membunuh dia, menggulingkan dia, mati dalam peperangan. Dan Daud kembali ke Yerusalem, ke istananya. Orang yang pertama menyambut kedatangan Daud, orang yang tadi membenci dia, yang melempar dia dengan batu, yang bernama Simei. Simei minta ampun, minta maaf di situ. Dan Daud pun memaafkan. Tetapi apa yang dia lakukan, kutuk itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan pertolongan pembelaan Tuhan senantiasa ada bagi orang yang bergantung kepada Tuhan, yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang indah. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, apapun yang saudara rasakan di tahun 2004 nanti, mungkin ada kesukaran yang kita alami, tetaplah nantikan Tuhan dalam hidupmu. Nantikanlah pertolongan Tuhan di dalam doamu. Nantikanlah Tuhan dalam penyembahanmu. Nantikanlah Tuhan dalam persekutuanmu dengan Dia. Dan nantikanlah Tuhan dalam ibadah-ibadah yang saudara lakukan. Maka Tuhan akan datang menolong kita. Amin saudara. Keadaan yang sulit, yang sukar itu bisa kita lewati. Seperti Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Saudara mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan naik terbang tinggi dengan kekuatan. Sebagaikan Raja Wali, dia akan naik terbang. Ya, dengan kekuatan sayapnya. Sekalipun berjalan dan berlari, tidak akan mudah letih dan tidak akan lesu. Karena ada kekuatan baru daripada Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang kau lihat atau mengalami sesuatu yang sukar untuk kita bisa terima mungkin tahun 2024, sekali lagi nantikanlah Tuhan. Nantikan Dia. Tunggu pertolongan Dia. Serahkan kehidupan masalah kita kepada Dia. Maka Dia akan datang seperti fajar menolong kita. Amin saudara. Sehingga akan ada nyanyian iman di hati kita. Saya menginginkan, merindukan setiap jemaat Tuhan memiliki nyanyian iman di dalam hidupnya di tahun 2024 nanti. Nyanyian iman itu seperti apa?
Habakuk 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba tidak ada lagi dalam kurungan, lembu sapi terhalau dari kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin saudara. Nantikan terus Tuhan supaya saudara memiliki nyanyian iman di tahun 2024 ini. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita masih tetap bisa menyanyi. Hati kita bersorak-sorai, hati kita beria-ria karena ada keselamatan, pertolongan. Dialah yang akan menyelamatkan kita daripada keterpurukan, baik itu dalam hal keuangan, kesehatan, dan apapun juga. Percayalah kepada Allah. Saudara, kita ingat bahwa kita masing-masing dalam hidup kita ini ada Roh Kudus. Benar enggak saudara? Roh Kudus adalah kekuatan ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Kekuatannya melebihi daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kekuatan Roh Kudus begitu luar biasa yang dapat saudara andalkan. Dan kekuatan Roh Kudus itu tidak jauh ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita masing-masing memiliki kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus. Pergunakan kekuatan ini supaya kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Sehingga ada nyanyian iman di hati kita dalam hidup kita. Dan kita tetap mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Amin saudara. Pesan Tuhan, jangan mudah menyerah. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang mudah putus asa, mudah patah semangat. Jadilah anak-anak Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasanya. Mengingat karena kita adalah anak-anak Tuhan. Menyadari bahwa kita ini adalah orang yang terbatas di dalam banyak hal. Oleh sebab itu kalau ada sesuatu berserulah kepada Dia. Pertolongan Tuhan akan datang karena Dia katakan berserulah maka aku akan menjawab. Tuhan sangat peduli dengan masalah kecil bahkan masalah besar dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Memberikan kepada kita yang terbaik. Yang akan dapat membawa namanya dimasyhurkan dalam hidup kita. Tetap isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan indah. Akan membuat kesehatan saudara tetap terjaga. Salah satunya tentunya ya saudara. Kita tetap semangat. Mengikut Dia. Bekerja. Sekolah. Ada semangat baru daripada Allah. Ketika di pikiran kita ada hal-hal yang baik. Hal-hal yang indah. Nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Tidak tahu apa yang akan terjadi 2024. Pesan Tuhan. Nantikan Dia. Tunggu Dia dalam doamu, dalam penyembahanmu. Maka ada kekuatan baru. Ada hal-hal yang tidak kita pahami akan diberikan oleh Tuhan. Nyanyian iman harus tetap ada di hati kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Tetap bersorak-sorai. Beria-ria. Karena ada Tuhan. Yang penting jangan mudah menyerah. Andalkan Dia. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin saudara. Apa pesan Tuhan di akhir tahun ini? Jangan. Kalau ada apa-apa, ingat pesan Tuhan. Jangan menyerah. Berseru. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kekuatan dalam hidupku. Naikkan pujian ini. Kekuatan dalam hidupku. Kekuatan di ya.
segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat pesan Tuhan untuk kami. Kami mengimani 2024 ini dapat kami hadapi, dapat kami jalani, dapat kami lalui dengan kebenangan yang berasal daripada Allah. Dikuatkanlah kami dengan kekuatan kuasa Allah, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Karena orang yang mudah menyerah, putus asa, bahkan patah semangat, akan membuat kami mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami akan dihambat oleh semua itu untuk meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, bantu kami, dan kami terima berkat firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan mungkin ada yang bepergian. Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita. Kalaupun nanti malam ada di antara kami akan menyambut atau merayakan tahun baru, berikan kepada kami roh sukacita daripada Tuhan. Kami boleh mengakhiri malam tahun baru dengan sukacita daripada Allah. Kami masing-masing boleh menyambut tahun yang baru ini Tuhan, dengan kemenangan daripada Allah. Apapun, kemanapun umat Tuhan pergi atau melakukan apapun hari ini Tuhan, kami mohon supaya Tuhan terus ada bersama dengan kami.
Buat anak-anak Tuhan yang masih ada di luar kota, di kampung halaman mereka, kiranya berkat yang sama juga turun atas mereka. Mereka boleh kembali pada waktunya ke Jakarta, kami boleh bergabung kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, buat segala berkat yang Kau sudah berikan, yang akan Kau berikan, yang sedang Kau siapkan bagi kami. Kami menyambut berkat Tuhan itu dengan iman, bahwa segala firman Allah digenapi dalam kehidupan kami. Karena kami adalah orang yang hanya mengandalkan kekuatan, kuasa, dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan yang sangat berharga di mata Allah, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Dan Tuhan akan membawa engkau ke dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, engkau anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya.